Ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Kenapa kecintaan kita terhadap dunia? Berarti Ustaz ini menjelek-jelekan ulama? Bukan. Kita ini cinta ulama yang baik. Kita mendukung, kita pengen para ulama kita itu bersatu, gagah, dan berani menyatakan kebenaran. Itu yang paling penting. Masalahnya sulit Pak. Kalau sudah disodorkan 1 triliun susah. Rumah tingkat 2, luas halamannya, sanggup istrinya 2, sanggup kita mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sulit Pak. Makanya kalau kita ulama sudah dikasih sesuatu, sulit untuk mengatakan. Tidak usah terlalu jauh Bapak Ibu. Hari ini mohon maaf, hari ini ketika seorang guru dikasih uang oleh wali murid, kemudian dikasih setiap bulan dikasih hadiah ataupun oleh-oleh, sanggup tidak guru tadi memberi nilai jelek kepada murid, anak daripada wali murid tadi? Itu kita bahasakan saat ini. Sanggup atau tidak? Kalau sanggup, mantap. Itu yang kita butuhkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Tapi kalau tak sanggup, itu rata-rata. Rata-rata begitu. Kita tak menjelekkan, itu keadaan kita. Karena apa? Karena kita lemah, tak sanggup mengatakan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihi ma tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Al-ayah. Surat Ali Imran ayat 69 sampai 71. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, keberkahan, karunia kepada kita semua. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam menjalankan syariat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita Allah berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, rezeki yang melimpah. Dan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa jama'hum ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Bapak Ibu menyaksikan sesuatu yang langkah, termasuk saya sendiri. Jadi artis malam hari ini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entah berapa banyak, tetap 9. La ilaha illallah. Ini yang susah nih Bapak Ibu. Pertanggungjawabannya di akhirat kelak yang susah nih Bapak Ibu. Kita doakan semoga teman-teman ini jujur, amin. Kemudian mudah-mudahan dari media yang mereka miliki bisa tetap intisyarul Islam, menyebarkan Islam sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Karena hari ini Bapak Ibu, perang kita bukan lagi perang senjata. Perang kita bukan lagi dengan pistol. Itu mungkin nanti, tapi nggak tahu kapan. Yang jelas hari ini kita perang media dulu. Yang jelas hari ini kita perang media, baik media cetak maupun media online. Media online itu lebih parah daripada media cetak. Apapun mereka bisa buat. Termasuk permasalahan hari ini kita mendapatkan banyak sekali sesuatu yang benar tapi tidak bisa dibenarkan. Sesuatu yang salah tapi tidak bisa disalahkan.
Kenapa? Karena faktor media tadi. Karena faktor media. Kadang-kadang ketika seorang pemuda datang kepada Nabi bertanya permasalahan tanah. Dia ada seorang muslim, pemuda muslim dengan orang Yahudi berdebat masalah tanah. Ini tanahku, kemudian ngaku, Yahudi juga ngaku. Orang muslim tadi datang kepada Nabi, dibawanya masalah tersebut. Apa kata Nabi? Halaka bayyinah. Ente punya bukti enggak? Kemudian dia enggak bisa mendatangkan bukti. Ya udah bersumpahlah gitu. Kemudian di akhir kalimat itu merujuk kepada surat Ali Imran tadi, ayat ke-77 kalau saya tak salah. Di situ disebutkan ada orang-orang yang berdusta dengan nama Allah. Baik sumpahnya dia berdusta ke nama Allah, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih, Allah tak mau berbicara kepada mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah tak mau melihat mereka. Sama halnya kelak kalau mereka ini tak jujur, kelak Allah singkirkan mereka ke dalam, masukkan ke dalam api neraka. Baik, tapi insyaallah mereka ini jujur. Amin. Ini wajah-wajah yang sudah banyak sering kena hacker, kena tutup videonya Bapak Ibu. Baik, hari ini kita coba bahas sedikit surat Ali Imran ayat 69 sampai nanti kita tidak tahu sampai kapan, kita coba kaji sedikit surat-surat ini, tafsirnya. Ini insya Allah ayat ini cukup baik untuk kita pahami karena ini ada kaitannya, korelasi dengan keadaan. Allah berkata dalam Al-Quran, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah, ada segelompok orang-orang ahlul kitab. Ini nanti kita kaitkan dengan ahlul kitab itu siapa. Orang-orang sekelompok ahlul kitab ini mencoba untuk membuat orang-orang muslim yang sejati seperti Bapak Ibu ini menyesatkan mereka. Jadi ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini Al-Quran yang ngomong, waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab itu nanti mereka akan mencoba dan akan terus mencoba, karena bahasa di dalam Al-Qur'annya yudillunakum menggunakan fi'lun mudhari'. Arti fi'lun mudhari' itu kata kerja yang saat ini dilakukan nanti juga akan terus dilakukan sampai nanti dilakukan terus. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Mereka akan menyesatkan, yudillunakum. Menyesatkan siapa? Orang-orang yang muslim atau orang-orang yang beriman. Tapi sesungguhnya kata Allah, mereka sedang menyesatkan diri mereka sendiri, hanya saja mereka tidak sadar. Baik Bapak Ibu, kita coba kaji sedikit. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu oleh para ulama disebut orang-orang yang non muslim, lebih tepatnya Nasrani, Yahudi, Majusi, yang memang mereka dengan kitab mereka mutali', sangat kuat perhatiannya terhadap kitab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ahlul kitab dalam agama Nasrani, Yahudi dan Majusi ini mengenali kebenaran Tuhan yang esa, hanya saja tidak mengenali Muhammad, tidak mengakui Muhammad. Tapi mereka mengakui kebenaran Muhammad, cuman mereka tidak bersyahadat. Sampai sini paham ya? Waraqah misalkan, itu dia tahu Muhammad, itu dia tahu bahwa ini adalah ciri Nabi terakhir gitu. Sayangnya dia tidak bersyahadat. Kenapa? Karena waktu itu Nabi belum Nabi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sehingga disebutlah di situ ahlul kitab yang mengerti akan kitab itu sebelum terjadinya perubahan. Saya ulangi sekali lagi, sebelum terjadinya perubahan. Sebenarnya Bapak Ibu, kita punya itu bukunya, pemalsuan itu namanya dokumentasi pemalsuan Alkitab namanya. Itu ada sebelum itu terjadi. Sehingga mohon maaf, agama-agama yang Nasrani, Yahudi, Majusi, kitab mereka yang sekarang itu tidak sama dengan kitab mereka yang dahulu. Makanya tidak bisa lagi dikatakan adanya ahlul kitab. Sampai sini paham ya? Nah, ada sebagian dari golongan ahlul kitab itu
yang akan menyimpang, membuat umat muslim menyimpang dari kepada keislaman mereka, dan itu adalah tujuan mereka, mereka. Seperti yang Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara, ini kita ulang, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani, itu dulu yang paling penting. Kemudian terakhir munafik atau majusi, tapi majusi jarang. Lebih tepatnya dua itu tambah satu lagi munafik. Sampai kita keluar, artinya kalaupun kita tidak masuk ke agama mereka, sampai kita keluar daripada keislaman kita. Dan ini Bapak Ibu, banyak sekali perbuatan yang kita lakukan tanpa sadar kita sebenarnya sudah keluar daripada Islam. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena kita nggak sadar. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya tujuan kita adalah malam hari ini kita coba mengkaji. Baik, ini kita mengkaji dari kitabnya Tafsir Al-Munir karangan Wahb Az-Zuhaili. Kata Allah begitu, akan ada sekelompok orang. Nah, hari ini Bapak Ibu, tidak lagi sekelompok orang. Kita ini hari ini seperti makanan. Jadi kita ini sekarang, muslim sekarang ini seperti makanan. Seperti makanan yang dikelilingi sekian banyak kelompok yang ingin memakan kita. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih itu, kata Nabi, yusaku. Apa kata Nabi? Yusaku antada alaikumul umam fi kulli ufuq. Umat muslim nanti di akhir zaman itu berada di tengah, dan sekelompok orang datang di setiap belahan tempat tadi, sekeliling tadi. Semuanya ada di situ. Mereka mau ngapain? Ada kaum munafik di situ, ada majusi di situ, ada Nasrani di situ, ada Yahudi di situ, ada Syiah di situ. Ngapain coba? Mau menghancurkan kita, mau memakan kita. Kabat kama tada'al akla fi ila qas'atiha. Seperti kelompok ini tadi saking pengen sekali melahap kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Pertanyaannya kemudian muncul, kata para sahabat, famin killatin yawma idzin ya Nabi. Apakah ketika itu Nabi, kata sahabat kepada Nabi, apakah ketika itu kita termasuk orang yang jumlahnya sedikit? Muslim ketika itu sedikit. Apa kata Nabi? La, walakin antum ghusaun ka ghusa'is sail. Jumlah kalian bukan sedikit, banyak seperti buih di lautan. Hanya saja buih di lautan itu, mohon maaf, Bapak Ibu tahu ya, buih buat sabun tuh pakai tangan kan ada tuh buihnya itu. Coba tiup buih tadi, ditiup aja pergi itu. Tidak ada kekuatan, semuanya lemah. Di situ kemudian disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut, kalian ketika itu, kata Nabi, tidak sedikit tapi banyak, ghusaun ka ghusa'is sail, saking banyaknya seperti buih di lautan jumlah umat muslimnya. Kemudian bertanya lagi, fakila, mereka bertanya, kok bisa? Terus apa yang terjadi dengan kami umat muslim sampai orang-orang mau memakan kita? Di situ kemudian disebut, yuj'al al-wahna fi qulubikum. Di dalam hati kita umat muslim itu dibuat satu penyakit, yang penyakit itu disebut al-wahan. Wahan itu artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Satu, kita cinta dunia, yang kedua kita benci kematian. Nah, nanti kita uraikan. Kemudian wa yunza'ur ru'bah, dihilangkan dalam hatinya orang-orang kafir tadi, orang-orang yang ingin memangsa kita tadi, itu rasa takut. Jadi mereka tidak takut lagi dengan kita. Mereka tidak punya rasa takut lagi. Orang-orang kafir tadi tidak takut lagi dengan kita. Yunza'ur ru'ba fi qulubihim. Diangkat oleh Allah rasa takut dalam diri mereka, sehingga mereka ingin kerjaannya cuma pengen memangsa kita. Disitulah kemudian umat muslim dimaksudkan oleh para ulama hadis, kita banyak tapi lemah. Kita banyak tapi lemah. Nah, ini sebenarnya sudah kita ngulang-ngulang kaji aja sebenarnya. Apa maksudnya kita lemah di situ? Ya lemahnya gara-gara dunia tadi sudah. Kan kita tidak perlu mengulang. Apa maksudnya lemah itu? Kita ambil contoh sesuatu yang terjadi saat ini banyak sekali. Orang-orang yang merelakan agama demi dunia. Itu banyak. Sumpah pakai Al-Quran.
Wallahi kami akan berkata melakukan amanah sebaik-baiknya. Korupsi jalan juga, kan gitu. Jual beli jabatan jalan juga. Dan ini nggak bisa kita pungkiri. Kenapa kita bilang tak bisa kita pungkiri? Wong mata melihat. Dan hampir kejadian itu merata. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai bawahnya lagi. Nggak bisa lagi, Pak. Dan itu kemudian disebutkan. Lihubbikumud dunya, kata Nabi, wa karahiyatul maut. Orang yang sudah terjangkit kenikmatan dunia, mata'ul hayatid dunia, mereka sudah menikmati nikmatnya dunia, ya enggak mau mati, Pak. Itu sudah kita jelaskan berkali-kali. Apa gunanya harta? Ini Ustaz Fajri yang mengatakan. Kata Ustaz Fajri, mobil melimpah, harta melimpah, mati pun tak dibawa. Kan begitu, itu bahasanya. Sehingga para ulama dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin itu, dalam ada cerita dalam kitab itu, ada orang gila. Orang-orang yang berakal tapi dianggap gila. Tapi gila mereka dengan apa? Gila mereka karena cinta mereka kepada Allah. Satu cerita, ketika seorang pemuda ini dianggap gila, ketika dia sedang jalan di pasar itu, kemudian dipanggil, orang gila, katanya. Karena apa? Karena pakaiannya dan lain sebagainya. Kemudian dia sampaikan kecintaan dia terhadap Allah, dia selalu memohon kepada Allah. Setiap dia memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Sehingga mohon maaf ketika itu dalam kondisi tidak ada hujan. Sudah lama kemarau. Datanglah seorang tokoh masyarakat ketika itu, tolong ajak saya untuk bertemu dengan orang gila itu. Diajaknya bertemu kepada orang gila tersebut. Kemudian orang gila, dia minta kepada orang gila tadi, tolong doakan biar tempat ini tidak lagi kemarau. Dia berdoa kepada Allah. Tak selang kemudian hujan turun. Heran semua orang, satu kampung heran, yang dianggap gila. Hanya doa orang gila. Gila karena cinta kepada Allah. Kemudian dia sampaikan, kegilaan kalian terhadap dunia membuat kalian buta terhadap Allah. Ada satu pernyataan daripada para ulama yang dianggap hadis, tapi ini mungkin tidak hadis. Apa kata ulama begini dalam hadisnya, dalam perkataan mereka begini. Yuhibbu khamsan wa yansau khamsan. Mereka kelak manusia sayati fi akhir zaman, itu akan datang di akhir zaman itu. Yuhibbu, ada manusia kata dia, yuhibbu khamsan wa yansau khamsan. Mereka mencintai 5 perkara, tapi mereka melupakan 5 perkara yang lain. Dan ini penting untuk dipahami. Kata mereka, yansauna khamsan, yuhibbuna khamsan wa yansauna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansauna al-akhirah. Mereka cinta dengan dunia, tapi mereka melupakan akhirat. Memang tak ada lagi akhirat dalam benak kita tuh. Orang-orang yang cinta dunia, ibadahnya sama sekali tak berfikir tentang akhirat. Coba sekali-sekali dibayangkan sedang, mohon maaf, sedang berzina, sedang berjudi, mati. Itu kira-kira masuk surga atau neraka tuh? Coba sekali-sekali Bapak Ibu, ketika kita hendak melakukan maksiat, coba pikir betul. Ketika kita hendak korupsi, coba pikir betul kematian itu. Sehingga mohon maaf, kematian itu ketika mereka melakukan, ketika mereka sedang hendak melakukan korupsi, hati ini kemudian hendak memikirkan kematian. Ketika ingin memikirkan kematian, setan bilang, masih lama kau mati, nanti selesai kau korupsi, taubat aja. Itu gaya setan, Pak. Dia sadar tuh, cuman tangannya tetap aja ngambil. Kenapa? Karena bahasa setan, kalau bahasa lainnya begini, diludahi setan dia tuh. Jadi gitu bahasa. Bahasa setan lebih kuat daripada bahasa hati dia. Apa penyebabnya? Itu tadi, sudah berkurang. Nanti kita sebutkan mengapa manusia bisa cinta terhadap dunia. Itu penyebabnya. Kemudian yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Mereka cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, tapi mereka melupakan hisab. Coba bayangkan, orang yang punya mobil, rumah 10, mobil 5, kira-kira gimana hisabnya tuh? Mobil 5 yang dipakai cuma 1 uang. Rumah 10 yang dipakai cuma rumah gubuk. Yang 10-10 tuh tidak dipakainya, buatnya gubuk baru gitu. Coba bayangkan, itu hisabnya gimana tuh, coba tuh. Ketika ditanya sama Allah, rumah ente yang 10 ente kemanain? Jawabannya sederhana, itu untuk pamer aja ya Allah, kata dia. Kira-kira kalau begitu hisabnya, itu berat apa ringan?
Beratnya, naudzubillah Pak, berat. Dengan hisab satu motor saja, satu motor Honda, yang hari ini ada orang punya satu motor Honda atau sepeda saja, kemudian datang jarak rumahnya agak cukup jauh untuk ke masjid, dia tak pakai Hondanya untuk ke masjid hanya karena dia malas tidak ke masjid, padahal ada Honda ataupun sepeda, dia tak datang ke masjid. Itu hisabnya berat itu. Berat itu. Gimana coba kita mau menghisapnya? Sanggupkah kita? Melihat api neraka saja dah gak sanggup kita. Tapi yang paling penting bukan itu. Allah tak pengen lihat mereka. Allah tak mau. Jadi perhatian Allah tuh Allah kurangi kepada orang-orang yang demikian itu. Sehingga yang terjadi apa? Bisikan setan untuk cinta terhadap dunia itu yang kemudian menggebu-gebu gitu. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nanti kita lanjutkan itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya kata Allah, ini ada orang-orang yang memang menggunakan dunia tadi untuk menjauhkan kita daripada agama kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu melihat betapa banyak orang-orang yang silau dengan harta, silau dengan dunia, tidak hanya karena memang syaitan saja, tapi memang itu sengaja dibuat agar kita itu juga jauh daripada Islam. Memang hasutan setan ada, tapi ada gerakan lain juga yang memang sengaja membuat kita jauh daripada itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, cinta ambil contoh. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita sudah menikmati dunia kita. Kita dah jauh tuh dengan itu. Sudah sulit tuh. Anak-anak juga begitu. Maka peran kita berat Bapak Ibu di akhir zaman tuh perannya berat. Kata guru saya, akhir zaman itu tempat kehidupan yang cukup berat bagi orang tua untuk mendidik anak. Baik, lanjut. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ahli kitab, kenapa kalian masih kafir juga kata Allah? Sementara kalian sadar, tahu, menyaksikan kebenaran itu. Ini kalau penyakit orang-orang ahlul kitab sebagian. Mereka percaya, tahu dia kebenaran itu, tapi mereka tak mau. Sama Pak, orang muslim, ini identik kiasan maksudnya gini. Orang muslim tahu kebenaran itu, tapi kemudian mereka tertutup, matanya itu ditutup dari kebenaran. Sehingga apa? Mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Yang salah mereka benarkan, yang benar mereka salahkan gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi itu yang kemudian Allah katakan, ya ahlal kitab lima takfurun wa antum tashhadun. Sekarang bukan ahlul kitab lagi. Wahai orang-orang muslim, ente sadar itu salah, tapi ngapa ente lakukan? Nanti jawabannya ada. Kami terpaksa di bawah tekanan. Itu yang susah. Siapa yang nekan? Itu yang nggak tahu. Yang nekan adalah invisible hand, tangan goib. Sampai sini paham Pak ya? Tangan goib. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ada namanya Bitcoin. Tahu Bitcoin Bapak Ibu? Atau cryptocurrency. Ini agak tinggi sedikit kajiannya nih. Ada namanya duit digital. Duit digital, Bapak Ibu tahu ya duit digital? Itu sama sekali tidak tahu itu siapa yang menggerakkannya. Manusianya ada, tapi kita tidak tahu dari golongan siapa dia, manusia bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara dia mengendalikannya, kita nggak tahu. Coba bayangkan. Dulu Bapak Ibu, mata uang rupiah kita itu, uang kertas kita, uang apa namanya, setelah itu koin kita, itu di backup dengan emas. Tapi kemudian ada kelompok tertentu yang menghilangkan itu Pak. Bretton Woods namanya. Kalau Bapak tahu perang Bretton Woods, pernah dengar Pak? Ini sejarah nih Pak, saya kasih tahu. Ada namanya Bretton Woods, cari nanti di Google Bapak Ibu. Setelah perang itu Bapak Ibu, perang Bretton Woods tadi, itu kita semua yang berbau emas itu dijajah semua Pak, habis. Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia dalam sejarah, ini kebohongan sejarah. Ini ingat, di kebohongan sejarah. Apa kebohongan sejarah? Penjajahan Belanda terhadap Indonesia mau ngapain? Mengambil rempah-rempah, betul ya? Itulah kesalahan kita Bapak Ibu. Yang nulis sejarah itu salah. Mereka datang ke sini itu bukan masalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu bagian sekian Pak. Yang pertama yang harus mereka ambil gold. Apa tuh Pak? Emas.
Yang kedua, gospel, agama, itu tujuan mereka datang. Yang ketiga baru glory, bagian daripada rempah-rempahan tadi, Pak. Jadi kalau kita dikatakan penjajahan Belanda dan Jepang pengen ngambil rempah-rempah kita, itu kecil, Pak. Kecil sekali. Tapi yang paling penting bagi mereka penjajahan emas itu dulu. Karena tahu Indonesia ini punya banyak emas. Tahun 2007, saya di Banyuwangi. Mainlah kami di Pulau Cinta namanya. Waktu itu Pulau Cinta bebas, Pak, semua bisa main. Tahun 2008 Pulau Cinta itu ditemukan di dalam pulau tersebut emas. Satu bukit, satu pulau isinya emas. Coba Bapak Ibu bayangkan, berbondong-bondong, baik dari pemerintahan kabupaten, provinsi sampai atas, langsung di back. Yang menjaga itu bukan lagi orang-orang biasa. Sudah apa? Karena isinya diketahui emas. Kami main di pulau itu, sampai kami ke pulau itu tidak tahu kalau ada emas. Ternyata tahun 2008, 2007 kami main, 2008 kami dapat, di situ ada emas. Satu pulau Bu isinya emas. Coba, berebut semua kontraktor pengen cari itu, Pak. Cuman kemudian oleh pemerintah setempat langsung ditutup setelah dapat kabar berita. Dan itu yang dicari mereka, Pak. Perang antara Inggris dengan Perancis sama. Amerika punya hal, Amerika punya kerjaan, punya dalang, menjadi dalang dalam perangnya Perancis dengan Inggris. Yang harusnya menang Perancis, yang kalah Inggris. Tapi karena Inggris kerjasama dengan Amerika, berita yang diangkat oleh mereka, oleh Amerika duluan berita itu, yang diangkat yang menang Inggris, yang kalah Perancis. Terjadi apa? Gangguan media, semua negara mengakui kemenangan Inggris bukan Perancis. Apa yang terjadi? Langsung bangkrut, semua emas-emas yang dimiliki oleh Perancis digunakan untuk menjual agar negara mereka tidak terjual. Berat, Pak, perang itu dulu. Ini sejarah. Sampai sini paham ya? Oh, ini kok berat kali kajian malam hari ini. Nah, ini sekedar sejarah saja, Bapak. Betapa mereka punya peran menjauhkan kita dari agama. Yang mereka sodorkan agar kita jauh dari agama adalah dunia. Tidak ada yang lain, harta. Coba bayangkan. Makanya bahasanya Zainuddin MZ unik. Anda mau korupsi berapa juta? 25 juta. Nggak mau. 1 miliar? Ntar dulu saya pikirkan dulu, katanya. Kan begitu bahasanya. Disuap 25 juta dia tolak. Disuap 100 juta dia tolak. Disuap 2 miliar tidak sanggup nolak. Dari bawah tangan tuh, dari mulutnya enggak, tangan yang ambil dari bawah. Coba bayangkan. Begitu kondisi kita hari ini, Bapak Ibu. Suap? Enggak. Datang 1 juta per kepala? Iyalah, enggak apa-apalah. Coba bayangkan. Hampir merata begitu keadaan kita kan. Nah, jadi kembali, begitu mudahnya mereka. Nah, kita lemah bukan karena jumlah. Lemah kita karena apa? Iman kita goyah. Karena cinta kita terhadap duit tadi, harga diri keagamaan kita, kehormatan agama kita injak. Kita kenal, kita tahu syariat, kita tahu hukum, tapi kita langgar. Itu yang kemudian berbahaya. Fasik. Orang fasik munculnya. Maka di akhir zaman isinya manusia fasik memang. Munafik, fasik. Baik. Sampai di sini paham ya, Ibu ya? Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian Allah kata, hai orang-orang kafir, yang ahlul kitab juga dari golongan orang-orang yang kafir. Kenapa kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Nah, inilah kemudian hari ini Bapak Ibu, dicampur aduklah yang hak dan yang batil itu dicampur. Karena sudah bercampur yang hak dan yang batil, jadi tak nampak mana yang hak, tak nampak lagi mana yang batil. Bagaimana cara mereka mencampur adukkan itu? Mereka gunakan siasat untuk mencampur itu. Sampai sini paham? Kita ambil contoh. Saya berkata benar, tapi media ini bisa mengatakan salah atau betul? Saya berkata betul, tapi media bisa tidak mengatakan salah? Kira-kira yang lebih mudah dipercaya mereka atau saya? Sampai sini paham Pak? Karena banyak. Sampai sini paham Pak? Itu sudah terjadi sebelum media online, media cetak sudah terjadi.
Koran yang Bapak Ibu baca belum tentu benar, apalagi sekarang. Makanya mohon maaf, banyak lembaga-lembaga kemudian yang tidak dipercaya. Kenapa? Karena mereka mencari keuntungan. Yang penting kami untung. Masalah Anda mau hancur atau tak hancur tak urusan kami. Yang penting kami untung. Anda mau benar, Anda mau salah, itu tak terserah, tidak urusan kami. Yang penting bagi kami untung. Bayangkan Bapak Ibu, berita yang muncul di media cetak itu dibuat sedemikian rupa bagusnya gitu. Sehingga yang terjadi adalah fitnah atau pembohongan publik. Ini permainan. Agar apa? Agar mereka bisa mencampur adukkan mana yang hak dan mana yang batil. Hah? Cuci otak namanya. Apa namanya? Brainwash. Wah, Pak ini tinggi bahasa Inggrisnya. Pengajar bahasa Inggris satu kan ya. Baik. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik, disitulah kemudian kelemahan kita. Kemudian orang kafir, orang-orang kafir itu baik Yahudi, Nasrani, memang itu kerjaannya Bapak Ibu. Saya bukan dalam hal cuci otak kita, enggak. Saya ini bukan mau memprovokasi, bukan Bapak Ibu. Hanya saja kita perlu cepat sadar, jangan lambat-lambat kita sadarnya. Kita ini jumlah umat muslim kita di Indonesia ini banyak, tapi kenapa kita kok begitu lemah sekali? Nampak kali kelemahan kita itu. Bahkan mohon maaf, pemangku-pemangku agama begitu lemah sekali imannya nampaknya. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi begini. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nasi 'ala ummati zamanun la yabqa minal islam ila ismuhu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu la yabqa minal islam illa ismuhu. Kelak di akhir zaman Islam itu tidak akan ada lagi kecuali namanya. Wala yabqal Qur'an illa rasmuhu. Dan Al-Qur'an itu tidak akan pernah ada lagi kecuali hanya sekedar tulisan saja. Nah, kemudian disebutkan masajiduhum yawma'idin amirah wa hiya khurabun minal huda. Masjid banyak, tapi kemudian yang memakmurkan masjid juga ramai, tapi hati mereka sudah tidak ada petunjuk. Hati mereka sudah tidak ada petunjuk. Nah, hari ini insya Allah itu belum terbukti. Kenapa? Karena banyak yang datang, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, ada juga masjid yang memang tidak ada isinya. Besar masjidnya, sampai lahannya pun diperbesar, sampai pagarnya mau diperbaharui, miliaran rupiah itu. Tapi kemudian yang datang sholat satu shop pun tak sampai. Ini yang kemudian kita khawatirkan, Pak. Betulkah perkataan Nabi atau tidak kejadian itu? Nabi bilang, masajiduhum yawma'idin amirah. Masjid mereka besar, megah. Hati mereka khurabun minal huda. Tidak ada dalam hati mereka itu petunjuk, tidak ada. Maka Bapak Ibu yang sekarang ada di dalam masjid, bersyukurlah, itu sudah petunjuk bagi kita. Coba Allah tarik tuh petunjuk dari hati. Mendekat masjid pun tak mau. Kalau sempat petunjuk dalam hati kita ini sudah diangkat oleh Allah, jangankan ke masjid, menengok masjid itu muak. Ada orang begitu? Ada. Jangan bilang tak ada. Ulama'uhum syar. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Kata Nabi, ulama'uhum syar. Ulama'uhum syarrun. Syarrun itu mohon maaf. Jahat. Ini kata Nabi. Min tahti aydiya'is sama' min indihim. Najmul fitnati wa ilaihim ta'ud. Yang akan kelak menjadi fitnah, katanya. Ulama mereka syarrun, mereka. Ulama mereka, ulama'uhum syarrun. Yang ketika itu dengan kejelekan mereka, kejahatan mereka menjadi fitnah. Sehingga mohon maaf, kelemahan kita umat muslim ketika itu mudah-mudahan bukan sekarang. Mudah-mudahan bukan sekarang. Sehingga ketika itu kata Allah, kata Nabi, jumlah umat muslim yang banyak tadi dilemahkan karena apa? Dilemahkan karena harta, dilemahkan karena apa? Karena para ulamanya jahat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ada tulisan yang bagus, judulnya sederhana. Apa judulnya? Ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Ulama dan runtuhnya peradaban Islam.
Kenapa kecintaan kita terhadap dunia? Berarti Ustaz ini menjelek-jelekkan ulama? Bukan. Kita ini cinta ulama yang baik. Kita mendukung, kita pengen para ulama kita itu bersatu, gagah, dan berani menyatakan kebenaran. Itu yang paling penting. Masalahnya sulit Pak. Kalau sudah disodorkan 1 triliun susah. Rumah tingkat 2, luas halamannya, sanggup istrinya 2, sanggup kita mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sulit Pak. Makanya kalau kita ulama sudah dikasih sesuatu, sulit untuk mengatakan. Tidak usah terlalu jauh Bapak Ibu. Hari ini, mohon maaf, hari ini ketika seorang guru dikasih uang oleh wali murid, kemudian dikasih setiap bulan dikasih hadiah ataupun oleh-oleh, sanggup tidak guru tadi memberi nilai jelek kepada murid, anak daripada wali murid tadi? Itu kita bahasakan saat ini. Sanggup atau tidak? Kalau sanggup, mantap. Itu yang kita butuhkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Tapi kalau tak sanggup, itu rata-rata. Rata-rata begitu. Kita tak menjelekkan, itu keadaan kita. Karena apa? Karena kita lemah, tak sanggup mengatakan kebenaran. Tidak apa-apa terima hadiah. Nabi membolehkan kok terima hadiah, tapi dengan catatan tetap kasih nilai. Kalau dia bagus, bagus, jelek, jelek. Itu kalau kita sanggup. Tidak enak, dia dah kasih A, B, C, D. Nah, sampai sini paham? Karena apa? Karena kita takut nanti bakal menjadi buah bibir. Sudah dikasih, tetap anak saya dikasih jelek katanya. Sampai sini. Yang salah siapa? Kedua-duanya salah. Orang tua jangan sogok guru, dan guru jangan terima sogokan, sekalipun itu berupa hadiah. Jangan terima. Nanti susah menyalahkan yang salah, susah membenarkan yang benar. Baik. Sepertiga. Oh, yang ketiga. Kalau PNS lebih parah lagi. Insya Allah gajinya cukup. Baik. Kita berdoa kepada Allah keistiqomahan kita. Baik. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Di situ kemudian Allah keras mengatakan, kata Allah, wahai orang-orang yang ahlul kitab, apa sih kerjaan kalian? Mengapa kalian kok bisa mau-maunya menyesatkan orang-orang yang berislam? Orang-orang yang Islam itu kenapa kalian sesatkan? Kebencian Pak. Kebencian. Mereka nggak pengen melihat Islam itu berdiri tegak, tuh nggak pengen. Saya sering sampaikan di mana-mana Bapak Ibu, yang namanya Yahudi sampai kiamat dia nggak akan pengen lihat Islam itu berjaya, nggak akan pengen, tidak akan pengen. Sekarang mereka kalang kabut dengan Bapak Ibu sudah melakukan pemboikotan, stres otak mereka semua, pendapatan berkurang dan lain sebagainya. Kalau kita tetap bisa istiqamah, tidak lama lagi hancur. Cuma siap-siap, kiamat semakin dekat. Wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahum la'allahum yarji'un. Kemudian kata Allah, wahai orang-orang yang beriman tadi, kata Allah, datang kepada mereka, sampaikan kepada mereka kebenaran agar mudah-mudahan hati mereka bisa kembali baik. Kemudian wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Mereka tidak akan beriman kepada kita sampai kita mau ikut dengan agama mereka, atau sebaliknya. Kita terus berdakwah kepada mereka sampai mereka mau mengikuti kita. Masalahnya hari ini adalah jangan pernah berhenti berdakwah. Dakwah itu bukan tanggung jawab ustadz saja. Semua bapak ibu punya tanggung jawab dakwah. Perlu dipahami Bapak Ibu. Oh, itu kan urusan ustaz ngajak ke masjid. Bukan. Ini bukan dakwah, itu bukan hanya masalah masjid, bukan masalah sholat, bukan hanya masalah zakat, bukan hanya masalah puasa. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Memperkokoh akidah itu penting. Itu juga dakwah. Bapak Ibu berani mengatakan kebenaran kepada kepala sekolah, itu dakwah. Sampaikan. Bapak Ibu jangan beli kepala sekolah. Misal, kan ada tuh kepala sekolah pengen jadi kepala sekolah harus beli 30 juta kan, misal saja. Ini contoh, beneran nggak tahu kita. Mudah-mudahan tidak ada lah, amin. Kan begitu.
Sampaikan kebenaran itu. Meskipun mohon maaf, lidah ini berat. Karena apa Bapak Ibu? Yang harus kita pahami, kita ini mendakwahi orang itu hukumnya wajib. Hanya saja caranya yang harus kita perbaiki. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Tapi kita punya tanggung jawab. Ada orang yang salah di hadapan kita, tegur dengan cara yang baik. Masalahnya cara kita. Ketika kita memahami dakwah itu adalah dari kalangan ustadz saja, ini yang susah. Itu kan tanggung jawab ustadz, biarlah ustadz itu aja ya. Tidak semua ustadz itu berani. Kita ambil contoh. Berani ustadz itu datang, masuk ketok pintu tempat judi-judi itu, masuk tempat diskotik, selain daripada jamaah tabligh, atau dulu ada namanya FPI, ngetok pintu aja tak berani. Sampai ada bahasa, nanti ada yang datang tuh, mudah-mudahan kelak dapat hidayah. Betul. Tapi coba lihat, kita tidak memuji jamaah tabligh Bapak Ibu, kita tak memuji, tapi lihatlah keberanian mereka. Ketok pintu nak tempeleng sekali, datang ke tempat biliar ditempeleng, sampai 10 kali kena tempeleng, besok pagi orang yang tempeleng itu ikut ke masjid. Itu bayangkan, kita tak sampai hati Pak, kena tempeleng sekali kita bawa pedang, kan begitu. Ini masalah kita hari ini Pak, di situ Pak. Makanya mohon maaf, dakwah itu bukan masalah ustadz Pak. Di kampung kita ada orang berzina, masa nunggu ustadznya datang? Berarti sudah selesai dia zina baru ustadznya datang? Iya kalau datang ustadznya, kalau berani juga ustadznya. Jadi dakwah itu tanggung jawab siapa semua, RT, RW, masyarakat, semua punya. Sampai sini paham Bapak? Andai kata satu kampung itu, mohon maaf, satu kampung, misal ada kampung narkoba, ada transaksi narkoba dalam kampung tersebut, tapi satu kampung itu punya perhatian terhadap permasalahan narkoba. Kira-kira ada nggak yang datang? Ada nggak yang mau transaksi di situ? Yang mereka transaksi narkoba langsung dibakar manusianya. Kira-kira besok ada nggak yang transaksi lagi di situ? Jangankan transaksi, melangkahkan kaki situ pun tak berani lagi. Entah masuk atau tidak orangnya. Artinya keberanian itu penting saat ini gitu Pak. Artinya kita umat Muslim harus punya kekuatan dengan jumlah kita yang banyak itu. Nah, kemudian mengapa ketika itu umat Muslim lemah? Disebutkanlah di situ. Karena umat Muslim ketika itu terpecah belah. Disinilah kalimat Allah berfungsi Bapak Ibu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Masih dalam surat yang sama. Membangun ikatan, jangan berpecah belah. Ini kalimatnya umum, tapi maknanya luas seluas-luasnya. Artinya apa? Sejauh bukan permasalahan akidah, kita masih diperkuat kok Pak. Kita masih diperintahkan untuk menciptakan kedamaian. Ini kita ambil contoh Bapak Ibu. Perjanjian Hudaibiyah nampak bagaimana kaum kafir mengingkari perjanjian Hudaibiyah yang sudah dibuat kesepakatannya bersama Nabi. Piagam Madinah, sampai mereka obrak-abrik piagam Madinah itu. Piagam Madinah sudah sedemikian rupa menjaga hak mereka, menjaga haknya orang-orang kafir non muslim yang ahlus zimmah masih dalam tanggungan kita. Mereka jaga. Tapi siapa yang mengingkari kemudian? Artinya ketika nilai-nilai agama Islam, mohon maaf, terbangun dalam setiap diri kita, kita pasti menjaga Pak. Hanya saja ada oknum-oknum tertentu yang mohon maaf, yang memang mereka pengen keluar dari barisan yang sudah bersatu. Sehingga ketika kita terpecah tadi, orang kafir tadi yang kemudian bersatu. Turki Utsmani runtuh karena apa? Bersatu semua kafir, Prancis, Jerman, Inggris satu, termasuk Saudi Arabia. Saudi Arabia, Inggris, Prancis, Jerman kerjasama ingin menghancurkan Turki Utsmani. Andalusia sama, kerjasama negara kafir untuk menghancurkan Islam. Mongol sama, betapa kuatnya mereka ingin menghancurkan kita. Kerjasama Pak. Orang pengen hancurkan Islam, kerjasama. Kita yang tahu itu malah terpecah belah. Sehingga mohon maaf, hari ini kita berusaha paling tidak dari masjid ke masjid, paling tidak. Oh, mungkin kita tidak bisa menyatukan umat muslim. Bayangkan, ini yang paling sederhana, yang paling nampak. Ketika kasus Palestina, awal-awal kasus Palestina,
Siapa yang datang untuk memberikan pertolongan? Hampir tak ada. Hanya bercerita. Bahkan ada yang kemudian, oh itu bukan masalah ini, bukan masalah itu, dan lain sebagainya. Sampai Palestina, oh ini bukan masalah anggota Palestinanya, tapi ini masalah yang lain dan lain sebagainya. Ini bukan Palestina, tapi ada Hamasnya. Ini bukan, ini palang salah jalur politik, terserah. Coba bayangkan, cara mereka ingin menghancurkan persatuan umat Islam. Sampai mereka membisikkan satu dan yang lain terhadap negara-negara Islam yang lain. Sampai mohon maaf, negara-negara Islam tidak mau bersatu. Untuk apa? Membangun komunikasi yang baik untuk Palestina. Sehingga yang terjadi apa? Tetap berada pada posisi terpecah belah. Justru mohon maaf, antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain terpecah belah dan berantem, justru berperang. Betul apa tak betul? Yaman, Saudi, paham apa ibu berantem. Irak, Iran, Suriah sama. Apalagi Afghanistan, Pakistan sama. Negara Islam semua, negara Islam. Tapi kemudian dibombardir. Di dalam itu kita berantem sesama muslim, bukan sesama non muslim, tapi sesama muslim. Bersatulah kafir tadi, orang-orang kafir, negara-negara kafir tadi, hanya untuk menghancurkan kita. Mudah sekali cara mereka menghancurkan kita. Yang dulu kita berkoar-koar mempertahankan. Zaman Nabi umat muslimnya sedikit, tapi imannya kokoh. Akhir zaman manusia muslimnya banyak, tapi imannya lemah. Seperti buih di lautan lemahnya. Ketika ditiup terbang, bahkan condong bisa pecah dan lain sebagainya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar, itu yang paling penting. Yang kedua, Allah sebutkan orang-orang seperti mereka itu, kata Allah dalam Al-Quran, la khalaqalahum, orang-orang yang terpecah, orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang seperti itu, orang mereka yang tidak suka dengan nilai-nilai agama, mereka itu Allah sebut tidak punya akhlak. Artinya apa? Ketika manusia umat muslim menjaga akhlaknya dengan baik, saya kira itu adalah jalan perdamaian paling baik. Misal mohon maaf, kalaulah akhlak yang dikedepankan bukan hanya sekedar ilmu, akhlak, kira-kira tercipta perdamaian atau tidak? Berilmu tapi tak berakhlak, kerjaannya mencaci memaki. Tapi coba bayangkan ketika akhlaknya yang mereka kedepankan, bukan ilmunya saja tapi akhlaknya yang dikedepankan, kira-kira apa yang terjadi? Orang akan saling menghargai antara satu dan yang lain. Tetangga sama tetangga, yang dikedepankan akhlak bukan ego. Kalau saling ego yang dikedepankan, tidak jadi rumah itu, saling merobohkan rumah itu. Tapi kalau akhlak yang mereka kedepankan, mohon maaf, ketika menghidupkan tape atau radio di malam hari, mereka nggak jadi ngidupin karena tetangga samping ada. Menghargai itu akhlak. Yang terjadi apa? Damai, tentram, saling. Masalahnya adalah setiap kita hendak bersatu, ada orang-orang yang lain yang masuk memecahkan kembali. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini saya gambarkan begini Bapak Ibu. Ini umat muslim yang ada di sini. Seketika kita pengen bersatu, di situ masuk penyusup-penyusup yang akan memberikan komentar-komentar yang lain, sehingga yang tadi pengen bersatu jadi terpecah. Sampai sini paham? Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Hati-hati. Berpegang teguh wa'tasimu bihablillah, dengan tali agamanya Allah yang baik dan betul. Yang Bapak pelajari dan Ibu pelajari hari ini itu sudah betul. Yang salah apalah kalau Bapak Ibu menyalahkan orang lain. Kecuali yang memang nampak salahnya. Dia puasa di bulan Ramadan, tapi ada orang tak puasa. Oh, kami bertoleransi kepada dia. Itu salah tuh Bapak Ibu. Kalau salah katakan salah, jangan betul. Cuma memahami mereka dengan kondisi mereka tidak berpuasa, ya tidak ada masalah. Asal jangan Bapak Ibu itu ikutan tidak berpuasa. Kami toleransi dengan dia, jadi kami tak puasa juga. Itu ya salah tuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi yang tadinya hendak bersatu, kemudian masuklah penyusup. Yang penyusup ini sengaja memberikan provokasi agar tidak bersatu.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dari rumah kita. Bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian, akhlak yang baik, agama yang kuat. Ini yang paling penting, agama yang kuat. Barulah kalimat tadi cocok. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu dari api neraka. Bukan masalah api nerakanya saja Bapak Ibu. Memang api neraka itu bermasalah, sangat bermasalah. Tapi bukan itu yang ingin Allah tunjukkan sebenarnya. Orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang terjerumus dalam hubbud dunia, al-wahan, mereka ini yang kemudian Allah campakkan ke dalam neraka. Tapi sebelum mereka dicampakkan ke dalam neraka, kita punya kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Itu yang kemudian Allah sebut dengan ku anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluargamu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim, kata Allah. Kata Allah apa? Semua itu mesti dengan rahmatnya Allah. Artinya Bapak Ibu, kita berusaha sekuat mampu kita, kelak Allah yang akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Jangan pernah berhenti berjihad. Jangan pernah berhenti mengatakan kebenaran. Jangan pernah berhenti mengatakan yang salah itu salah, yang benar adalah benar, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan pernah berhenti, sekalipun taruhannya adalah agama. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Sudah cukup Bapak Ibu, karena sudah waktunya sudah lewat juga. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan di akhir zaman. Allah jadikan kita manusia yang cerdas dengan keimanan dan akhlak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.